ternyata trauma ketika kecil itu berdampaknya sampai dewasa, sampai terus-terusan karena dia belum kita putusin gitu, belum diputuskan. Bukan ini malah membuka luka lama gitu kan. Ya, Maksudnya kayak itu loh, kalau misalnya dianalogin itu jatuh, terus udah kering nih Korek. lukanya, terus Dibuka malah lagi. dibuka lagi kan malah sakit lagi gitu loh. Yang kakak lupa adalah bahwa pada luka itu udah ada nanahnya, ya kan? Ya. Jadi ada luka mengering, tapi sebagian ada nanahnya dan ke dalam tuh ada nanah yang lebih dalam lagi. Kalau pergi ke dokter pasti akan dibuka lagi tuh lukanya, dibersihin, dikorek sampai kering, baru dikasih obat, baru diplester lagi, baru tuh sembuh insya Allah. Nah itulah yang namanya ibaratnya tuh trauma tuh kayak gitu teman-teman ya. Kita lagi ngomongin tentang trauma masa lalu yang disebut inner child. Jadi inner child itu bisa positif bisa negatif. Ternyata inner child itu artinya adalah ingatan kita pada masa kita masih kecil ya. Sambungan listrik otak itu terbaik pada waktu kita masih dari janin sampai usia sebelum balik. Kalau teman-teman selama ini ngerasa ada happy gitu kayak kakak tuh kemarin kata tukang jamu apa gini, ini anak-anak udah gede sampai sekarang masih Minumnya buyung upik. Itu berarti inner child yang bahagia ya. Jadi itu ingatan waktu kecil yang bahagia yang kita pengen ulang-ulang lagi. Yang banyak banget orang ngomong tentang inner child itu adalah wounded inner child. Jadi inner child yang terluka, diri kita, memori kita waktu kita kecil, dan di situ ada luka-luka batinnya gitu. Itu yang jadi biang kerok emang akhirnya nanti membawa emosi-emosi negatif. Kenapa banyak orang yang ketika suruh mengambil keputusan bisnis itu nggak berani, suruh maju menghadapi tantangan nggak berani, itu salah satunya bisa jadi karena pengaruh masa lalu yang nggak baik. Pengalaman nggak baiknya sebenarnya juga datang dari diriku sendiri kali ya. Soalnya kan aku dulu kecil emang susah. Aku nggak gampangan anaknya. Feeling yang nggak gampang. Iya, feeling yang nggak gampangan. Ngerecokin tukang bikin marah lah, pokoknya itu bikin emosi batin. Sebetulnya Gitu. kakak tuh lucu banget tuh, banyak ngomong, terus moodnya berubah-ubah. Kayak misalnya miss gitu ya lagi diam kerja, terus ayo miss temenin aku miss gitu. Miss jangan kayak gitu dong. Jadi kayak ada annoying, somehow kena omel kan sama orang kan gitu. Nah jadi itu yang bakalan jadi permasalahan. Sama dulu aku juga cengengan banget kan, dikit-dikit nangis gitu. Kenapa sih cengeng banget? Kenapa sih baperan banget? Kenapa sih kak? Kenapa ya? Ngerasa itu sih mungkin karena dimarahin terus kayak ngerasa dia udah nggak sayang lagi nih kayak gitu. Aku apa coba hal terbodoh yang bikin aku cengeng? Apa tuh? Diketawain aku nangis, ingat gak? Iya. It's not a big deal gitu loh. Bahkan sekarang aku lebih suka kalau misalnya aku bisa bikin orang ketawa kan. Padahal itu sebuah kebahagiaan harusnya. Ya, tapi, cuman aku merasa terhina iya, dulu. Mungkin ada golder A-nya, terus kayak merasa if I do something full gitu, sesuatu yang terlihat bodoh, terus diketawain, marwahku kayak jatuh. parah banget. Itu dulu sampai kalau misalnya mau kita ketawa gitu ya, sesuatu yang dia lucu dilakukan, terus kita ketawa, itu sampai yang harus menyembunyikan banget gitu. Jangan ketawain gitu. Sampai parah banget deh ngejagain hatinya bocah satu ini. Jadi ternyata trauma ketika kecil itu berdampaknya sampai dewasa, sampai terus-terusan karena dia belum kita putusin gitu, belum diputuskan. Kalian juga nggak nyadar juga ya kalau Karena nggak sadar, iya rata-rata kebanyakan orang nggak sadar karena belum tahu ilmunya. Ini mama kan juga baru belajar kan. Ya, aku kemarin mencoba untuk melakukan treatment ya, sambil belajar pada insting. Ada 2 insting, ada intuiting, ada sensing, ada feeling, ada thinking juga. ada thinking juga. Jadi 5 tipe kemarin sudah kita coba untuk dilakukan. Itu ya, Masya Allah, Tabarakallah, 5 tipe bisa untuk mengakses kembali diri kita yang masih kecil itu. Tapi memang ada yang gampang, ada yang susah. Tergantung dengan satu kesungguhannya, kemauannya. Jadi kemarin Miss Hidayah tanya kepada yang mau di treatment itu sedia atau enggak gitu. Kalau belum bersedia ya nggak bisa. Ini salah satunya nih yang kemarin gagal. Ketika di Pertama ya? stimulasi untuk kita mengakses kembali diri kita yang waktu kecil itu, kenapa kakak tidak berhasil sendiri ya, sementara yang lain berhasil? Mungkin karena gak mau lepas aja gitu. Gengsi lah biasa lagi. Terus yang kedua, aku masih belum bisa menerima gitu. Aku tahu mungkin ada masalah kan. Cuman aku masih belum mau percaya bahwa masalah itu akan
segera selesai dengan cara itu gitu loh. Kita tanpa sadar ada luka di dalam diri kita. Di dalam diri itu di mana sih? Di kepala, di otak, atau di jantung ya. Kalau di organnya tuh itu yang nanti bisa kemana-mana tuh dampaknya ketika kita tidak sadar bahwa ada nanah di ingatan kita itu. Jadi akhirnya kemana-mana gitu pada saat kita mengambil keputusan, pada saat kita berinteraksi sama orang. Kayak ini kakak baru kemarin dicoba lagi dan berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi menemui lagi dirinya dia waktu kecil, terus berdamai. Terasa banget sejak kemarin itu kakak anteng gitu. Kakak merasa nggak lebih enteng gitu? Better, alhamdulillah. Mama yang kerasa banget gitu, karena biasanya mama tuh sampai suka takut kalau mama ngomong kayak gini, wah kakak tercetus nih, mukanya udah mulai bete nih, salah ngomong dikit aja. Makanya kemarin kok ngadepin beberapa peristiwa yang mungkin biasanya kakak rewel, ini nggak rewel gitu. Karena si kecilnya diri kita yang kecil, si inner child-nya itu sudah dilepaskan, sudah diikhlasin gitu. Masya Allah deh. Mama tuh kan ngeliat keajaiban tahu. Allah minta izin mau menemui kembali si diri kita yang kecil itu gitu. Gak nyangka kalau pada semua tipe ya, sensing, thinking, intuiting, feeling, insting sudah dicobain kemarin, semuanya bisa gitu. Jadi kalau kayak sensing yang dibilangnya membayangkan itu susah gitu ya. Qadarullah ketika kita menstimulasinya dengan bahasa Stephen ya. Enggak, aku emang awalnya juga gak kebayang gitu loh. Masih tegang karena aku di fans tadi itu. Ya udah, alhamdulillah ya, dengan izin Allah, pokoknya relax, niat sama Allah, izin untuk menemui Salma kecil. Apa yang kakak lihat waktu itu? Coba ceritain ke teman-teman. Aku ngeliat, aku pas masih kecil emang literally apa ya? Aku pakai baju merah yang dulu ada deh, ingat kan mama ingat bajunya, kayak sendal Mickey Mouse lucu. Terus cuman pas pertama kali ngelihat itu si akunya yang kecilnya itu diri di sebelah aku. Jadi kayak di sebelah, aku ingat banget ada di sebelah kiri. Kan pendek ya, kayak sepinggang gitulah. Cuman gak mau ngelihat. Cuman kayak selalu malingin muka gitu loh, gak mau gitu, terus nangis. Dia nangis? Iya, nangis. Terus kenapa tuh kakak tanya? Bocah gitu. Awalnya gak mau jawab. Cuma dari kemarin sebenarnya gak ada komunikasi secara langsung. Maksudnya kayak secara verbal gitu, kayak kenapa. Jadi kalau misalnya aku tanya, dia gak jawab. Cuman kayak bayangannya itu lokasinya pindah-pindah gitu loh. Kelempar-lempar dimensinya. Jadi kayak di mana gitu. Terus lempar-lempar gitu, terus kayak langsung keinget kejadiannya kayak gimana. Sedih kan, karena dulu sering dimarahin, suka dibilang cengeng juga, terus dituntut apa, kalau misalnya pengen punya adik, kamunya yang dewasa dong kayak gitu. Istilah kayak gitu. Saya masih susah diatur banget kan kayak dulu. Umur 4 tahun 5 tahun ya? Iya, 4 tahunan. Nah terus aku berarti dulu karena masih belum ada medsos, aku disandinginnya sama sepupu-sepupu kan. Nah emang sepupu-sepupu aku itu yang justru malah lebih kecil daripada aku, anaknya tuh anteng, kalem gitu kan. Nah terus aku masih ingat juga dulu sering dibanding-bandingin gitu loh, tuh kayak adek yang ini nggak rewel gitu kan. Nah terus ya aku gimana, aku bingung, aku kan nggak suka dibandingin juga kan. Dan ingat itu dimensinya Salma masih kecil ya, umur 4 tahunan ya. Lagi merecall kembali kemarin itu Kak Salma dengan pengawasan mama ya, jadi under supervising gitu, kembali ke situ dan ketemu dia dengan diri dia yang kecil gitu, dan akhirnya bisa ngobrol. Tadinya masih kecil tuh nggak mau ngobrol ya, iya, sama kecil ya, terus nggak mau, nangis doang kan. Terus ya udah kayak diajak jalan-jalan aja gitu. Akhirnya sampai ke suatu tempat dulu pas zaman-zaman TK, ya apa kan, TK mama yang dulu, TK aku yang mama bangun di Bekasi itu. Mungkin karena emang most of time di saat itu sering banget kesana kan. Kita lagi bangun TK waktu itu, Salma murid pertamanya, dan sampai sore terus dia nungguin, dari pagi sampai sore. Kita jarak jauh ya Kak. Iya, jarak jauh. Sama masih ingat banget Kakak capek. Dan masih TK. Masih TK, masih bocil lah. Aku kebayangnya tuh di TK itu spesifik di kantor mama dan di playgroundnya. Playgroundnya kosong sore-sore. Ya itu kejadian selalu kayak gitu ya? Selalu kayak gitu. Playgroundnya kosong sore-sore. Aku ngeliat kayunan boy gitulah. Kenapa? Soalnya kayaknya pas diingat-ingat, aku tuh selalu nungguin mama sampai sore kan. Bisa kadang sampai maghrib, sampai malam. Gak ada temennya juga, teman-temannya udah pada pulang. Ya aku paling sama mbak kan.
Terus yang mungkin salah satu penyebab aku tersakiti juga karena aku bosan, aku capek, aku pengen main, akhirnya aku ajaklah main. Tapi karena pas aku ajak main itu posisinya yang lain lagi pada kerja, akhirnya aku yang dimarahin, malah ganggu kan soalnya. Nah, ngerasa itulah, ngerasa sedih kan jadinya. Jadi si anak kecil itu nggak ngerti bahwa kalau dia ngajakin main itu dia mengganggu Iya, gitu kan, mengganggu tapi karena dia pengennya main, tapi kita orang dewasa kan merasa terganggu kan. Jadi akhirnya orang dewasanya jangan di sini, awas sana main sendiri gitu. Jadi kayak dia marahin. Jadi di kepalanya si Salma kecil itu, ngapain sih aku cuma mau minta main aja kok dimarahin gitu ya. Dan akhirnya merasa sedih sendiri, nggak bisa curhatan sama siapa-siapa gitu ya. Terus kalau misalnya nangis pun ujung-ujungnya dibilang lagi cengeng. Nah itu yang dari dulu dan tuh muternya akhirnya ke situ ya. cengeng gitu-gitu Butuh terus kan. teman, ngajak main, tidak pada tempatnya, tidak ada temannya, terus akhirnya disuruh singkirin, terus dia sedih, terus dia nangis, terus dibilang lagi cengeng gitu. Terus Jadiannya aku siang-siang kayaknya baru nyampe juga kan ke setelah itu aku lagi tidur di mobil, mungkin karena nggak mau bangun aku tidur, akhirnya mobilnya tuh ditinggal, kaca jendelanya dibuka sedikit, panas banget ya. Dan ingat Bekasi guys. Bekasi dari dulu perjalanan kita dari Cibubur ke Bekasi itu waktu dia umur 2 tahun. Bangun nyanyi mama, cuman kan nggak kedengeran ya, udah teriak-teriak soalnya di parkiran depan kan, nggak kedengeran ya, aku nangis banget parah. Lumayan lama deh, sampai pas semua datang lagi, ya udah aku udah nangis. Ternyata itu bisa menimbulkan luka yang mendalam ya, kayak jadi pada waktu tadi kakak ada ketakutan, segala aneka emosi yang terus menerus, yang dalam, terus akhirnya tertanam dan stuck di masa tersebut gitu, dan akhirnya kebawa terus, dan baru kakak bisa datangi kembali kemarin ya. Iya, dan aku juga gak expect bakalan keingetnya yang itu malah. Iya, selama ini udah gak keinget loh. Kalau jadi kalau dalam kondisi, maksudnya ngajak ngobrol gitu, kak inget apa kak, nggak ada. Buat kita mah biasanya nggak terasa gitu, tapi begitu kita izin sama Allah, ada tahap-tahapannya, terus malah kakak diberi ingatan itu, dan akhirnya kakak bisa mengeluarkan emosinya ya, bisa nangis gitu, bisa meluapkan emosi itu, terus kakak bisa komunikasi lagi tuh sama si Salma kecil. Kakak bilang apa sama dia? Aku cerita sekarang udah nggak apa kok, udah nggak cengeng juga, lagian kan kamu juga masih kecil misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa nangis, mau main kan gitu. Nanti kalau misalnya tentang kamu takut kapan dewasanya, ya ujung-ujungnya kamu juga bakal dewasa gitu. Dan pas dewasa aman-aman aja. Iya, dewasa aman-aman juga. Kalau misalnya ngerasa nggak disayang, ya will make them love you. Dan pada akhirnya kan kita sampaikan realitanya saat ini bahwa I'm fine, we are fine. Yeah. Terus masa depan kita baik-baik aja, ya kan? Terus habis itu aku bilang nangis itu kan bukan berarti cengeng. Terus akan mengekspresikan, mungkin lagi pada sibuk juga kan, lagi pada capek juga. Jadi ya wajar aja kalau misalnya marah. Aku bilang kan sekarang mama juga kita udah sama mama terus kok gitu. Lagian sekarang kita juga udah nggak perlu ke TK itu lagi, udah nggak perlu kesini lagi, udah lewat gitu kan. Terus itu ekspresi kayak kaget gitu. Kaget lega gitu ya. Kayak gitu. Oh itu nggak akan terus di situ terus dia terjebak di situ gitu ya. Akhirnya yang awalnya malas ngelihat aku, akhirnya bisa duduk sebelahan gitu. Jadi duduk di tangga. Aku bayang banget duduk di tangga di depan playgroundnya itu, kayak saling cerita-cerita ngedongengin kak bocah gitu loh. Dia punya adik kecil ya, yang padahal itu ada diri kakak sendiri juga ya. Terus akhirnya baik kan dong, maksudnya dia menjadi lebih baik, terus dia tenang gitu ya. Apa rasanya setelah kakak ketemu dirimu kamu yang kecil, terus kamu berikan memorinya, emosinya itu, apa rasanya sekarang? Alhamdulillah lebih beda aja gitu. Kemarin terasa kayak ada ganjalannya, ada satu hilang gitu kayak. Alhamdulillah. Gitu lah. Lega ya? Iya lega, lumayan lega. Soalnya mungkin aku bisa jadi mau coba lagi kalau misalnya barangkali ada. Masih. Aku ngelihat bayanganku itu kayak, ternyata aku dulu kecil lucu. Menyenangkan kan? Padahal selama ini ya teman-teman perlu tahu ya, kakak Salma tuh benci banget
Kalau diajak cerita tentang dirinya dia waktu kecil, dia benci dengan dirinya dia yang apa sih nih anak nih rese banget, karena yang dia dengar cerita-cerita dari kami nih orang dewasanya tuh Salma dulu di sini rewel, di situ rewel, di situ rewel gitu. Padahal padahal tuh menyenangkan, maksudnya normal banget sebagai anak kecil yang rewel gitu. Dan dia kalau lihat ada anak kecil kayak gitu tuh sampai yang tuh kayak aku waktu kecil tuh kayak jadi gitu. Jadi dia membenci dirinya waktu kecil. Makanya citra dirinya jadi benci terus sama dirinya sendiri. Akhirnya kakak banyak kemarahan. Akhirnya sekarang kalau di masa kini ketika mama kasih tahu kalau kakak udah baik, udah hebat, kayak nggak terima gitu ya. Karena belum berdamai, itu namanya belum berdamai dengan dirinya sendiri yang masih kecil. Yang pengen juga, misalkan kayak Salma, nanti boleh jadwal konsultasi ya.